Dugaan diskusi Min Hee-jin Edor tentang BTS dengan dukunnya. Menjelang konferensi pers CEO Edor Min Hee-jin pada tanggal 25 April 2024, HYBE mengeluarkan laporan mengejutkan yang mengklaim Min Hee-jin dikendalikan oleh seorang dukun. HYBE telah merilis klaim bahwa Min Hee-jin meminta nasihat dukun tentang cara mengelola Edor. Dia diduga telah berbagi percakapan dengan seorang dukun pada tahun 2021 yang menyarankan dia untuk mengambil alih perusahaan itu dalam waktu 3 tahun. Tahun 2021 adalah tahun di mana ia mendirikan Edor sebagai perusahaan patungan dengan HYBE dan menerima opsi saham Edor dari HYBE. HYBE mengklaim bahwa garis waktu saat dia meminta nasihat dukun sama dengan garis waktu saat dia mencoba untuk merebut hak pengelolaan. Ia juga membahas pembelian saham HYBE yang ia pegang dengan dukunnya. Dilaporkan juga bahwa dia telah mendiskusikan wajib militer BTS dan lebih banyak lagi dengan dukun itu. Ketika dia meminta nasihat apakah akan mendukung mereka memasuki militer atau tidak, dukun itu menyarankan bahwa akan menguntungkan Min dan Edor kalau mereka tidak menerima pengecualian. Menurut cuplikan yang dirilis dalam laporan HYBE, Min mengklaim bahwa dia akan mendapat manfaat kalau BTS pergi. Karena BTS adalah grup yang sukses dan populer, ketidakhadiran mereka hanya akan memberinya kesempatan untuk membuat grup mengisi kekosongan itu. Min Hee-jin mengatakan, apakah BTS akan wajib militer atau tidak? Dukun mengatakan mereka akan melakukannya. Min Hee-jin mengatakan, baiklah, lebih baik bagiku kalau BTS wajib militer, kirimkan mereka. Lol, bagaimana menurutmu? Dukunnya menjawab, aku akan mengirim mereka ke tentara, bukannya mereka mendapat medali emas atau semacamnya. Min Hee-jin mengatakan, kupikir aku akan mendapat untung kalau mereka tidak ada di sini. Min Hee-jin juga tanggapi langsung tuduhannya mengklaim Bang Si-hyuk menirunya untuk BTS. CEO Edor Min Hee-jin menanggapi laporan bahwa dia menuduh pendiri HYBE Bang Si-hyuk meniru dirinya untuk BTS. Saat konferensi pers, Min Hee-jin langsung menanggapi komentar itu. Dia menjelaskan bahwa tujuannya adalah untuk bekerja bersih dan tidak menggunakan trik atau metode apapun dalam pekerjaannya. Tujuanku selama bekerja adalah bersih dan tidak mencari trik atau cara lain. Aku selalu memikirkan seberapa jauh aku bisa sukses dengan melakukan pekerjaanku dengan baik. Sebagai seseorang yang menerima tantangan karena rasa ingin tahu, aku merasa gangguan tidak nyaman. Jadi, bagiku tidak masuk akal kalau ada tuduhan perampasan hak pengelolaan, kata Min Hee-jin. Dia kemudian secara langsung berbicara tentang klaim yang dia katakan bahwa HYBE meniru dia dengan BTS. Dalam pernyataannya, dia mengatakan HYBE telah melakukan segalanya untuk keuntungannya, tapi hal-hal yang diungkapkan adalah salah. Secara khusus, dia menyatakan bahwa komentar tentang BTS tidak benar. Setiap orang yang mengenalku tahu bahwa aku punya stok dan telah menerima sesuatu. Hal-hal yang diungkap HYBE hanya untuk keuntungan mereka saja. Bagi aku, semuanya salah. Kenapa mereka menghitung hal seperti itu? Itu tidak masuk akal. Ada terlalu banyak hal seperti itu. Aku tidak pernah mengatakan bahwa BTS meniruku, kata Min Hee-jin. Saat berbicara di HYBE, dia mengubahnya menjadi pertanyaan bagi perusahaan. Bertanya-tanya kenapa mereka mencoba menjadikannya orang aneh dengan pernyataan mereka. Sebaliknya, aku ingin bertanya pada HYBE bagaimana mereka bisa melakukan hal ini. Aku ingin bertanya kenapa mereka bekerja keras untuk menjadikanku orang yang aneh, kata Min Hee-jin. Min Hee-jin juga mengklaim bahwa HYBE mengkhianatinya. Selama konferensi pers, Min Hee-jin berbicara langsung tentang hubungannya dengan HYBE, khususnya klaim bahwa dia mencoba merebut manajemen. Dalam komentarnya, dia mengatakan bahwa hal itu tidak pernah terjadi dan dianggap sebagai propaganda. Sudutku dan sudut HYBE berbeda. Klaim mereka bahwa aku mencoba merebut hak pengelolaan adalah matador, propaganda hitam. Aku tidak pernah mencoba merampas hak Edor. Aku seorang CEO yang dibayar dengan gaji, kata Min Hee-jin. Min Hee-jin kemudian melanjutkan dengan mengatakan bahwa tidak mungkin untuk merebut hak manajemen dan dia tidak pernah memiliki niat atau tidak pernah mencobanya. Bagaimana aku bisa merebut hak pengelolaan ketika HYBE punya 80% saham Edor? Aku tidak punya niat untuk merampas hak dan tidak pernah mencoba untuk merampasnya. Entah apa niat HYBE menjualku seperti ini, bukannya aku mengkhianati HYBE, tapi HYBE yang mengkhianatiku. Jadi HYBE lah yang melakukan pelanggaran kepercayaan, kata Min Hee-jin. Min Hee-jin juga mengungkapkan dia merasa dikhianati saat HYBE debutkan Les Seraphim sebelum New Jeans. Menjelang konferensi pers, ada obrolan di kalangan netizen tentang hubungan antara Min Hee-jin dan Source Music yang tidak mengherankan mengarah pada hubungan antara pembuatan New Jeans dan debut Les Seraphim yang diyakini banyak orang terburu-buru karena alokasi keuangan Edor. Selama konferensi pers, Min Hee-jin merujuk pada sesama grup HYBE Les Seraphim
yang debut beberapa bulan sebelum New Jeans. Selama konferensi pers, Min Hee Jin mengungkapkan bahwa dia merasa dikhianati karena LE SSERAFIM debut karena dia yakin New Jeans akan menjadi orang pertama dan bahkan membawa reaksi orang tua kepada anggota dalam konferensi pers. Anggota New Jeans datang ke HYBE hanya dengan pemikiran untuk debut sebagai girl group pertama HYBE. Mereka merasa dikhianati saat LE SSERAFIM debut pertama kali. Orang tua para anggota juga marah dengan hal ini, kata Min Hee Jin. Sementara para reporter berbicara tentang Min Hee Jin yang diduga membocorkan kontrak kepada investor, tanggapan tampaknya mengabaikan situasi dan fokus pada New Jeans. Dalam tanggapannya, dia menjelaskan bahwa menurutnya ada niat tersembunyi di balik apa yang terjadi karena dia melihat semua yang dilakukan sebagai protes untuk lindungi pencapaian New Jeans. Bagaimana protes yang sah untuk melindungi pencapaian New Jeans bisa menjadi tindakan perampasan hak pengelolaan Adore? Sepertinya ada maksud tersembunyi yang tidak dapat aku pahami di sini, kata Min Hee Jin. Min Hee Jin mengungkap tangkapan layar Kakao Talk yang mengejutkan dengan Bang Si-hyuk. Di antara banyak tuduhan yang dilawannya, ia juga mengungkapkan cuplikan percakapan Kakao Talk yang ia lakukan dengan Bang Si-hyuk. Bang Si-hyuk adalah orang yang mengusulkan kolaborasi, mengundangnya ke perusahaan untuk membuat girl group pertama HYBE. Ia membangkitkan aespa dalam percakapan tertanggal 2 Desember 2021. Bang Si-hyuk mengatakan, "Kamu bisa menghancurkan aespa kan?" Hehe. Min Hee Jin mengatakan, "Hahaha." Lalu Bang Si-hyuk menjawab, "Kalau begitu, aku serahkan padamu. Kapan kita akan minum?" Dia terus mendorongnya untuk melupakan masa lalunya di SM Entertainment dan membangun masa lalunya sendiri. Bang Si-hyuk mengatakan, "Lupakan aespa dan ayo bangun dunia Min Hee Jin." Min Hee Jin menjawab, Bang Si-hyuk mengatakan, "Jangan khawatir." Min Hee Jin menjawab, "Lol, aku tidak khawatir. Aku hanya ingin tahu apakah harus mengatakan hal seperti itu." Tahun 2021 adalah waktu yang tepat. Ini adalah tahun Adore diciptakan sebagai label terpisah. Dilihat dari timeline teks pada bulan Desember, teks itu mungkin muncul setelah Adore diberi lampu hijau. Sepertinya Bang Si-hyuk khawatir dengan persaingan dari girl group SM Entertainment aespa. Min Hee Jin mengklaim Elite bukanlah masalah saat mereka meniru New Jeans. Ketika detail tentang perseteruan Min Hee Jin dengan HYBE dimulai, CEO Adore mendapat perhatian atas komentar tentang grup yang meniru New Jeans dan salah satu grup yang disebutkan adalah Elite. Saat perseteruan tersebut pertama kali muncul ke publik, Min Hee Jin mendapat kritik karena mengklaim bahwa beberapa keluhan berasal dari Elite yang meniru New Jeans saat mereka debut. Selama konferensi pers saat para anggota dibawa ke dalam drama, Min Hee Jin menjelaskan bahwa Elite bukanlah masalahnya, tetapi menyalahkan orang dewasa di sekitar yang menjadikan mereka tiruan. Dia menambahkan bahwa pernyataan itu membuatnya tampak seperti seseorang yang mengatakan sesuatu yang aneh. Elite bukanlah masalahnya di sini, orang dewasa lah yang membuat mereka meniru. Mereka tidak membicarakan hal ini dengan benar dan hanya menjadikanku seseorang yang mengatakan sesuatu yang aneh. Ini merupakan pelanggaran kepercayaan karena hanya mengabaikan dan mengabaikannya. Mereka mengatakan bahwa mereka adalah sistem multilabel, tetapi mereka tidak mengizinkan aku memiliki suara yang independen. Dia tidak membantah klaim tentang salinan dan terus berbicara tentang peniruan New Jeans dan kerusakan yang ditimbulkan. Min Hee Jin juga mengatakan CEO HYBE melarangnya mempromosikan New Jeans karena LE SSERAFIM. Saat mendiskusikan proses pembuatan Adore, dia menjelaskan bagaimana dia akhirnya meninggalkan Source Music. Min awalnya diundang untuk bergabung dengan perusahaan melalui proyek kolaborasi untuk membuat girl group pertama HYBE yang akan diluncurkan di bawah Source Music. HYBE tiba-tiba memberitahunya bahwa mereka akan mendebutkan girl group yang berpusat di sekitar Chaewon dan Sakura LE SSERAFIM. Hal ini menyebabkan debut New Jeans tertunda dan juga membuat Min Hee Jin sangat marah sehingga dia meminta agar Adore dibuat sehingga dia dapat mendebutkan New Jeans secepat mungkin. Min Hee Jin merasa bahwa HYBE telah mengkhianatinya dengan menjanjikan dia dan anggota New Jeans bahwa mereka akan menjadi girl group pertama HYBE. Setelah itu, Min Hee Jin membuat pernyataan memberatkan yang mengklaim CEO HYBE melarangnya mempromosikan New Jeans karena LE SSERAFIM. Park Ji-won memintaku untuk tidak mempromosikan New Jeans sampai LE SSERAFIM melakukan debut. Aku bertanya alasannya dan dia mengatakan bahwa kami perlu membuat publik berpikir bahwa LE SSERAFIM adalah girl group Min Hee Jin, bahwa kami ingin masyarakat bingung antara keduanya. Apakah menurutmu ini masuk akal? Kenapa mereka menjadi preman seperti itu? Aku sudah menerima gadis-gadis itu, aku tidak bisa menyerah pada debut mereka. Jadi apa yang harus aku lakukan? Melawan? Aku hanya berpikir dalam hati, oke, baiklah, meskipun kalian mencoba membuat gangguan untukku, aku hanya harus melakukan yang terbaik semampuku. Jadi aku menerima beberapa boykot untuk menghentikanku mempromosikan New Jeans, kata Min Hee Jin. Min Hee Jin juga tegaskan comeback New Jeans tidak akan menderita karena HYBE. Girl group Adore ini diperkirakan akan merilis lagu utama How Sweet
B-side, Bubblegum, dan versi instrumental dari kedua lagu tersebut pada 24 Mei. Mereka juga diumumkan akan melakukan debut resmi di Jepang pada tanggal 21 Juni dengan single ganda lainnya yang terdiri dari lagu Supernatural dan B-side Right Now. Min Hee-jin sebelumnya memberikan pernyataan samar mengenai masalah itu. Selama konferensi pers, dia dengan yakin mengatakan bahwa rencana New Jeans akan berlanjut sesuai rencana dan mereka tidak ingin menderita karena perusahaan induknya. Tentu saja, kami akan melanjutkan sesuai rencana. Kenapa kita harus menderita karena hype, kata Min Hee-jin. Ia menambahkan, Edor akan dirugikan dengan permasalahan hukum yang diajukan Hype. Dari sudut pandang Edor, aku ingin mengajukan gugatan terhadap Hype atas gangguan bisnis, kata Min Hee-jin. Sejak Hype menyita komputer mereka diduga tidak dapat terus bekerja dengan baik. CEO Edor terus menyatakan bahwa sebagai lulusan sekolah seni belaka, ia tidak mengetahui seluk-beluk urusan bisnis tersebut. Mereka mengambil komputer kami, aku diminta mengembalikannya kemarin, tapi artikelnya sudah diterbitkan sebelumnya. Orang-orang di sana adalah mantan pengacara dan akuntan yang mengetahui hal-hal itu. Aku hanya lulusan sekolah seni dan sendirian. Orang-orang ini berencana membunuhku, kata Min Hee-jin. Perwakilan hukum Edor mendukung pernyataan dengan mengatakan bahwa promosi girl group tersebut akan dilanjutkan setelah diumumkan ke publik. Kami tidak akan mencampuri aktivitas New Jeans, jadi promosi akan berjalan sesuai rencana. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.